Baik, selamat malam. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat teman-teman yang ada datang. Nah, saya Mas Vito. Oke, kami dari kelompok 3, Magister Manajemen kelas 234. Hmm, Ini mempresentasikan terkait dengan gas proceeding yang kami akan presentasikan. Ini dengan judul Regulasi dan Kebijakan Keuangan Digital. Oke, ini latar belakang masalah kenapa kita memilih judul ini. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar-besaran dalam sektor keuangan. Keuangan digital yaitu integrasi layanan keuangan dengan teknologi digital telah mengubah cara individu, pelaku usaha, dan institusi mengakses serta memanfaatkan produk dan layanan keuangan. Fenomena ini membuka peluang besar untuk perluasan akses keuangan atau financial inclusion, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan formal seperti masyarakat di daerah terpencil dan berpenghasilan rendah. Oke. Definisi konseptual. Pertama adalah keuangan digital, regulasi keuangan digital, dan kebijakan keuangan digital. Bentuk transformasi keuangan layanan keuangan tradisional ke dalam bentuk digital mencakup penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menyediakan layanan keuangan seperti perbankan digital, dompet elektronik, pembiayaan digital, dan aset kripto. Regulasi keuangan, perangkat, aturan, standar, dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan untuk mengatur aktivitas keuangan digital agar berjalan dengan aman, transparan, dan melindungi konsumen serta stabilitas sistem keuangan nasional. Yang ketiga adalah kebijakan keuangan digital, di mana keputusan strategi dari lembaga negara atau otoritas keuangan untuk mendorong dan mengarahkan perkembangan sektor keuangan digital agar sejalan dengan tujuan nasional, seperti inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital. Tujuan regulasi dan kebijakan keuangan digital. Yang pertama adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, kedua adalah perlindungan konsumen dan investor, juga mendorong inovasi yang bertanggung jawab, dan keempat adalah mendorong inklusi keuangan. Fungsi dan regulasi dan kebijakan keuangan digital. Yang pertama ada sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian industri. Adalah memberikan dasar hukum bagi otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Kominfo untuk mengawasi jalannya industri digital. Yang kedua adalah menjamin kepastian dan perlindungan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum atas transaksi digital, kontrak elektronik, serta kepemilikan aset digital dalam yurisdiksi yang seringkali kabur. Yang ketiga adalah menyeimbangkan kehidupan ekonomi dan sosial. Menjadi maksudnya adalah menjadi penyeimbang antara kepentingan bisnis, perlindungan sosial, dan nilai-nilai lokal dalam inovasi teknologi keuangan. Aspek lembaga dan pelaku. Yang pertama adalah penyelenggara teknologi finansial atau fintech. Yang kedua adalah lembaga keuangan digital. Yang ketiga adalah
lanjut ya. Jadi yang nanti adalah aspek lembaga dan pelaku yang tadi telah kami sebutkan adalah penyelenggara teknologi finansial atau fintech. Fintech menawarkan pelayanan seperti pinjaman peer-to-peer atau P2P, pembayaran digital dan pengelolaan kekayaan regulasi, menetapkan kriteria perizinan, pemilikan modal minimal, tata kelola dan pelaporan bagi fintech. Yang kedua adalah lembaga keuangan digital. Bank digital beroperasi penuh secara daring tanpa kontrak fisik. Regulasi memastikan operasional mereka setara dalam hal keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dengan bank konvensional. Yang ketiga adalah penyedia infrastruktur digital, termasuk penyedia platform sistem pembayaran, penyimpanan data keuangan, cloud provider, dan penyelenggaraan layanan keamanan cyber, kebijakan pengatur hak dan kewajiban negara dalam menjaga kerahasiaan data. Oke, aspek produk dan layanan keuangan digital. Yang pertama adalah tiga, itu adalah sistem pembayaran elektronik, pembayaran dan pembayaran digital. Yang ketiga adalah aset digital dan kripto. Oke, aspek kepatuhan dan tata kelola, tentang perizinan dan registrasi. Yang kedua adalah pelaporan keuangan dan transparansi. Yang ketiga adalah manajemen risiko dan kelayakan operasional. Lanjut kita kepada aspek perlindungan konsumen dan penggunaan. Yang pertama adalah transparansi informasi produk, di mana setiap produk digital wajib menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh teman, termasuk manfaat, biaya, risiko, dan prosedur penanganan keluhan. Yang kedua adalah keamanan privasi data pribadi. Regulasi melindungi data pribadi pengguna, melarang penyalahgunaan informasi finansial, serta mewajibkan sistem keamanan berlapis untuk mencegah kebocoran data. Jadi adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Konsumen berhak untuk memperoleh saluran pengaduan yang efektif dan transparan. Regulator mewajibkan penyedia layanan untuk memiliki unit penanganan sengketa. Nah, untuk aspek teknologi dan keamanan cyber atau ada tiga, itu yang pertama ada standar keamanan dan teknologi informasi, audit teknologi dan sertifikasi sistem. Yang tiga adalah rencana pemulihan dan respon darurat. Prinsip-prinsip dasar dalam regulasi keuangan digital, sama kehati-hatian. Yang kedua adalah perlindungan konsumen. Yang ketiga, inklusivitas keuangan. Keempat, netralitas teknologi. Dan yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Ini lanjut, ada Quick Response Kode Indonesia Standar atau QRIS. QRIS merupakan terobosan penting dalam sistem pembayaran digital yang diterapkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2020. Sebelum QRIS, berbagai aplikasi uang digital memiliki format QR code masing-masing yang menyulitkan konsumen dan merchant untuk bertransaksi lintas platform. QRIS diatur melalui peraturan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia nomor 21/18 garis miring PADG garis miring 2019 yang mewajibkan seluruh penyedia jasa pembayaran menggunakan satu standar QR code nasional dengan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas. Ini regulasi itu adalah regulator sandbox oleh OJK dan BI. Itu adalah pengajuan, pengujian, evaluasi, dan perizinan. Pengajuan adalah startup fintech mengajukan permohonan untuk diuji dalam lingkup sandbox, lantaran model bisnis dan teknologi yang digunakan. Kemudian itu seperti apa? Perusahaan beroperasi dalam lingkup terbatas dengan pengawasan ketat dari regulator, menguji keamanan dan kepatuhan sistem. Yang ketiga ada evaluasi, regulator mengevaluasi kinerja, keamanan dan dampak potensial dari lingkungan terhadap sistem keuangan. Yang keempat adalah perizinan itu. Jika lulus evaluasi, perusahaan dapat memperoleh izin resmi untuk beroperasi secara penuh di pasar keuangan Indonesia. Fintech lending dan pelindungan konsumen. Fintech lending menawarkan alternatif pembiayaan non-bank yang cepat namun berisiko tinggi tanpa regulator ketat PUJK. Kesimpulan daripada makalah ini adalah satu, peran strategi
plan strategis regulasi di mana nah, regulasi keuangan digital menjadi fondasi yang menjamin inovasi dapat berkembang secara berkelanjutan, adil, dan aman dalam transformasi teknologi keuangan. Kesimpulan yang kedua adalah keseimbangan regulasi. Tantangan utama dalam menciptakan regulasi yang cukup ketat untuk mencegah risiko dan penyimpangan, namun tetap fleksibel agar tidak menghambat inovasi. Yang terakhir adalah masa depan keuangan digital. Keberhasilan regulasi dan kebijakan dalam keuangan digital diukur dari kemampuannya mendorong inklusi keuangan, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memastikan kestabilan sistem keuangan nasional jangka panjang. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami dari kelompok manajemen keuangan kelas 234, dari Andreas, Rumpoko, dan Tito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.